Aduh, kenapa ini? Kenapa berdarah ya? Mah, tadi aku pas sikat gigi kenapa berdarah ya? Kamu nyikatnya kekencengan kali, makanya jadi berdarah gitu. Enggak kok mah, aku nyikatnya biasa aja. Orang tadi pas aku ngaca, gusiku juga kelihatan bengkak dan berdarah. Aduh, tapi kalau kita ke dokter gigi sekarang, takut ya lagi pandemi kayak gini. Coba deh cari-cari dulu aplikasi dokter online. Oh iya, ada nih mah. Kemarin teman aku baru pakai aplikasi yang namanya HiDoc. Aku coba deh mah. Selamat siang dok, aku mau bertanya, kalau aku sikat gigi, kenapa gusinya suka berdarah ya? Halo, selamat siang. Terima kasih sudah mau berkonsultasi online. Kalau boleh tahu, usia kamu berapa ya? Sudah berapa lama gusinya sering berdarah? Apakah ada keluhan lain selain gusi berdarah? Umur aku 15 tahun dok. Aku tidak tahu pasti dari kapan sering berdarah, tapi sering banget berdarah kalau sedang menyikat gigi. Itu kenapa ya dok? Coba saya lihat kondisi giginya melalui foto. Nah, gini nih dok, kondisi gigi aku. Berdasarkan foto yang kamu kirim, gusi kamu terlihat kemerahan dan bengkak. Kondisi ini merupakan gejala peradangan gusi atau biasa disebut gingivitis. Namun, segera konsultasikan ke dokter gigi ya untuk mengetahui rencana perawatan selanjutnya. Kondisi yang dialami Jasmine adalah peradangan gusi atau yang sering disebut dengan gingivitis. Gingivitis merupakan peradangan atau inflamasi gingiva yang disebabkan oleh plak gigi. Sifatnya reversibel atau bisa disembuhkan. Pada gingivitis, kerusakan tulang belum terjadi. Bedanya gingivitis sama gusi sehat apa ya dok? Ayo kita pahami. Pada gusi yang sehat, warnanya pink. Gusi gingivitis berwarna merah. Gusi yang sehat memiliki tepi gusi yang runcing. Pada gingivitis, tepi gusinya tumpul. Pada gusi yang sehat, teksturnya mirip kulit jeruk. Sedangkan pada gingivitis, teksturnya licin. Pada gusi yang sehat, tidak terasa sakit. Sedangkan pada gingivitis, terasa sakit. Pada gusi yang sehat, tidak bengkak. Gusi yang gingivitis, bengkak. Terakhir, gusi yang sehat tidak mudah berdarah, sedangkan pada gingivitis, mudah berdarah. Kok bisa jadi gingivitis dok? Kenapa? Penyebab utama terjadinya gingivitis adalah plak. Plak merupakan lapisan lunak yang melapisi permukaan gigi, namun tidak bisa terlihat oleh mata. Akumulasi plak dapat menyebabkan peradangan gusi. Di dalam plak terdapat bakteri Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis, dan Treponema denticola. Bakteri tersebut bersifat anaerob atau bisa hidup tanpa adanya oksigen. Apabila terkumpul dalam jumlah yang banyak, dapat menyebabkan penyakit gingivitis dan penyakit periodontal yang lainnya. Plak dapat terlihat 1-2 hari setelah seseorang tidak menjaga kebersihan gigi dan mulut dengan baik. Lalu, plak akan melewati proses pematangan dan akan terklasifikasi membentuk kalkulus. Kalkulus yang semakin banyak dan keras akan memperparah penyakit periodontal. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018 di Indonesia, kelompok usia remaja, yaitu 15-24 tahun, merupakan remaja yang paling banyak mengalami gusi berdarah saat menyikat gigi. Persentasenya mencapai 19%, karena pada masa remaja merupakan masa transisi dari anak-anak menuju dewasa, di mana pada periode ini terjadi perubahan, baik hormonal, fisik, psikologis, dan sosial. Penggunaan tusuk gigi dapat beresiko merusak jaringan penyangga gigi. Tusuk gigi tidak tepat untuk digunakan karena bentuk tusuk gigi tidak sesuai dengan struktur anatomis gigi dan gusi. Tusuk gigi keras, tidak fleksibel, dan apabila digunakan dapat menyebabkan perdarahan bagi gusi dan melebarkan celah antar gigi.
Kebiasaan menusuk gigi untuk membersihkan gigi dapat mengakibatkan terjadinya peradangan gusi atau gingivitis. Tusuk gigi yang tidak steril juga dapat menyebabkan infeksi pada rongga mulut. Bagaimana gingivitis bisa terjadi, Dok? Terdapat 4 tahap terjadinya gingivitis. 1. Tahap inisial lesi. Pada tahap ini tidak terlihat secara klinis, namun sudah ada akumulasi plak. Akumulasi plak dapat menyebabkan terjadinya peradangan gusi. 2. Tahap lesi awal. Setelah kurang lebih 1 minggu plak terakumulasi, akan mulai terlihat tanda awal terjadinya gingivitis. Pada tahap ini ditandai dengan gusi bengkak, warna merah, dan mudah berdarah. 3. Tahap pembentukan lesi. Setelah 2-3 minggu, warna gigi mulai berubah dari merah menjadi kebiruan. Pada tahap ini terjadi gangguan pada aliran pembuluh darah. Terakhir, ada tahap lesi lanjutan. Pada tahap ini, kondisi yang terdapat pada gusi tidak menunjukkan adanya kesembuhan, sehingga kerusakan gusi menjadi lebih parah. Cara pencegahan gingivitis bagaimana ya, Dok? Pencegahan gingivitis terbagi menjadi 5 tingkatan. Tingkat pertama adalah health promotion atau promosi kesehatan. Promosi kesehatan merupakan upaya peningkatan kemampuan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan gigi dan mulut dengan cara mengedukasi seputar tentang kesehatan gigi, kesehatan mulut, agar masyarakat menjadi memiliki pengetahuan untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut. Pada tingkatan ini mencakup apa itu gingivitis, penyebab gingivitis, dan cara pencegahan gingivitis. Tingkat yang kedua adalah specific protection atau perlindungan khusus. Tingkat pencegahan ini dilakukan untuk melindungi gigi dari gingivitis dengan melakukan kontrol plak, seperti menyikat gigi dengan sikat gigi, membersihkan sela-sela gigi, penggunaan obat kumur, konsumsi vitamin C, vitamin D, dan kalsium. Konsumsi vitamin C dapat mencegah terjadinya kerusakan jaringan gusi dan mengurangi perdarahan gusi. Vitamin D dan kalsium dapat berpengaruh terhadap peradangan gusi. Dan yang terakhir, jangan juga lupa untuk rutin berkunjung ke dokter gigi untuk memeriksakan gigi kamu ya. Tingkatan yang ketiga adalah early diagnosis and prompt treatment, atau diagnosis dini dan perawatan segera. Tingkatan ini bertujuan untuk mencegah penyakit menjadi lebih parah dan mengembalikan kesehatan rongga mulut. Pada tingkatan ini dapat dilakukan perawatan scaling dan root planning atau pembersihan karang gigi. Tingkat keempat adalah disability limitation atau membatasi kecacatan. Apabila setelah dilakukan perawatan awal, tapi masih ditemukan adanya pembengkakan, kemerahan, dan perdarahan pada gusi, selanjutnya akan dilakukan perawatan bedah periodontal, seperti kuretase dan gingivektomi. Kuretase dan gingivektomi akan mengembalikan kesehatan gusi. Namun, apabila gigi sudah goyang, akan dilakukan perawatan lanjutan, yaitu splinting. Tingkatan yang kelima adalah rehabilitation atau rehabilitasi. Pada tahap ini dilakukan rehabilitasi untuk mengembalikan kesehatan jaringan periodontal. Salah satu contoh perawatannya adalah bone graft. Bone graft akan membantu pembentukan tulang dan mendukung penyembuhan. Lalu, apabila terjadi kehilangan gigi, akan dapat dilakukan implan. Implan gigi merupakan pengganti gigi yang hilang untuk mengembalikan fungsi serta estetik, sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup penderita. Lalu, tindakan apa yang paling mudah untuk dilakukan agar tidak terjadi gingivitis, Dok? Menyikat gigi menjadi cara yang mudah dan paling efektif untuk menghilangkan penyebab dari berbagai masalah kesehatan gigi jika dilakukan dengan benar. Menyikat gigi bertujuan untuk menghilangkan plak yang ada di permukaan gigi dan gusi. Menyikat gigi minimal 2 kali sehari, yaitu pagi hari setelah sarapan dan malam hari sebelum tidur. Menyikat gigi dilakukan pada pagi hari setelah sarapan bertujuan untuk membersihkan sisa makanan pada sela-sela gigi, sehingga dapat mencegah perkembangan bakteri. Sama halnya saat malam hari.
Bakteri akan menjadi lebih aktif oleh karena kondisi mulut yang kekurangan air liur atau saliva. Saat kita tidur, air liur akan berkurang. Maka dari itu, jika kita tidak menyikat gigi, gigi akan gampang dirusak oleh bakteri. Sikat gigi dilakukan selama 2-3 menit, mengingat banyaknya permukaan gigi yang harus dibersihkan. Jangan lupa untuk memilih sikat gigi yang memiliki bulu sikat yang sedang atau medium, karena bulu sikat yang sedang atau medium dapat lebih efektif dalam membersihkan plak daripada sikat gigi yang memiliki bulu sikat halus atau soft. Gunakan juga pasta gigi yang mengandung fluor ya. Fluor dapat mencegah terjadinya proses demineralisasi atau proses terjadinya gigi berlubang. Oh iya, jangan lupa ya, ganti sikat gigimu 3-4 bulan setelah pemakaian. Bulu sikat yang sudah jelek tidak dapat bekerja dengan baik dan dapat melukai gusi. Pada gingivitis, metode menyikat gigi yang digunakan adalah metode Stillman. Pada gingivitis, kondisi gusi sedang meradang, sehingga metode ini paling tepat digunakan pada penderita gingivitis ataupun masalah periodontal. Letakkan ujung bulu sikat gigi pada sebagian servikal gigi dan gusi, membentuk sudut 45 derajat agar tidak memperparah peradangan. Tekan sikat gigi hingga gusi sedikit memucat, lalu lakukan gerakan rotasi kecil maju mundur sebanyak 5-10 kali di setiap permukaannya. Pembersihan gigi dimulai dari kanan atas bagian luar dengan gerakan rotasi kecil maju mundur. Lalu bagian depan atas luar dengan rotasi kecil maju mundur. Kiri atas bagian luar dengan rotasi kecil maju mundur. Kiri bawah bagian luar dengan rotasi kecil maju mundur. Depan bawah bagian luar dengan gerakan rotasi kecil maju mundur. Kanan bawah bagian luar dengan rotasi kecil maju mundur. Kanan bawah bagian dalam dengan rotasi kecil maju mundur. Depan bawah bagian dalam dengan gerakan vertikal atau dari arah bawah ke atas. Kiri bawah bagian dalam dengan gerakan rotasi kecil maju mundur. Kiri atas bagian dalam dengan rotasi kecil maju mundur. Depan atas bagian dalam dengan gerakan vertikal atau dari arah atas ke bawah. Kanan atas bagian dalam dengan gerakan rotasi kecil maju mundur. Dan jangan lupa untuk membersihkan permukaan kunyah, rahang atas dan rahang bawah dengan gerakan horizontal atau maju mundur. Tindakan pendamping menyikat gigi. Flossing. Penggunaan tusuk gigi untuk membersihkan sisa makanan dapat mengakibatkan terjadinya gingivitis. Salah satu cara untuk membersihkan bagian sela-sela gigi yang benar adalah dengan menggunakan dental floss atau sikat gigi interdental. Dental floss atau benang gigi terbuat dari bahan yang elastis, sehingga tidak melukai gusi dan mudah masuk ke sela-sela gigi. Dental floss digunakan untuk menghilangkan sisa makanan dan plak yang ada di bagian sela-sela gigi. Penggunaan dental floss atau benang gigi dapat menggunakan 3 cara. Yang pertama, mulai dengan satu helai benang, ambil sekitar 30-45 cm agar mudah dipegang. Benang diikat di antara jari atau ujung benang dapat diikat menjadi satu lingkaran. 2. Regangkan benang dengan erat di antara ibu jari dan telunjuk, atau di antara kedua ibu jari. Lalu masukkan benang ke area kontak gigi atau sela-sela gigi dengan gerakan maju mundur. Ketika benang sudah berada di antara area kontak gigi, ikat benang di antara bagian proksimal gigi dan diselipkan di bawah tepi gusi. Gerakan benang secara perlahan di antara sela-sela gigi, gerakan naik turun, atas bawah, dan ulangi sebanyak 2-3 kali atau hingga sela-sela gigi terasa bersih. Lanjutkan pada seluruh gigi, dan apabila benang sudah kotor, ganti benang yang baru ya. Model benang gigi atau dental floss ada juga yang bertangkai, sehingga akan memudahkan untuk dipegang dan digunakan. Selain menggunakan dental floss atau benang gigi, pembersihan sela-sela gigi dapat juga menggunakan sikat gigi interdental. Alat ini juga dapat menghilangkan plak pada sela-sela gigi.
Cara penggunaannya adalah dengan memasukkan alat ke sela-sela gigi dan menggerakkannya ke depan dan ke belakang di antara gigi. Sikat gigi interdental umumnya digunakan oleh seseorang yang sedang memakai kawat gigi atau behel. Penggunaannya mudah dan dapat membersihkan sela-sela antar kawat. Flossing lebih baik dilakukan sebelum menyikat gigi, agar kotoran dapat dikeluarkan dari sela-sela gigi dan dapat ikut dibersihkan pada saat kita menyikat gigi. Jika dilakukan sesudah menyikat gigi, maka tidak akan efektif karena kotoran akan masuk lagi ke sela-sela gigi dan jadi tidak bersih. Setelah flossing dan menyikat gigi, jangan lupa bersihkan lidahmu ya. Membersihkan lidah menggunakan pembersih lidah atau biasa disebut sikat lidah atau tongue scraper. Tongue scraper merupakan alat bantu sikat gigi yang didesain untuk membersihkan penumpukan bakteri, debris atau kotoran makanan, dan sel mati dari permukaan lidah. Pertama, julurkan lidah sebisa mungkin keluar dari rongga mulut. Lalu, lihat di mana ada penumpukan debris. Setelah itu, letakkan tongue scraper atau sikat lidah sedalam mungkin untuk menjangkau kotoran tersebut dan lakukan sedikit penekanan dari dalam keluar. Tarik tongue scraper hingga lidah bersih dan setelah itu bersihkan tongue scraper di bawah air mengalir. Ulangi terus gerakan di atas hingga sudah tidak terlihat kotoran pada lidah. Yang terakhir, gunakan juga obat kumur. Salah satu cara sederhana, murah, efisien, dan tanpa efek samping yang dapat dilakukan dalam menjaga kesehatan mulut adalah berkumur dengan air biasa. Berkumur dengan air biasa dapat membantu menghilangkan sisa-sisa makanan yang ada di dalam rongga mulut. Penggunaan obat kumur juga baik untuk mencegah gingivitis. Obat kumur bersifat antibakteri yang dapat menghambat perkembangan plak, kalkulus, dan mencegah terjadinya gingivitis. Tapi, penggunaan obat kumur harus sesuai anjuran dokter gigi ya. Oh, begitu dok. Terima kasih banyak ya dok untuk penjelasannya. Halo semua, sudah tahu kan caranya menjaga gusi kita? Mulai sekarang harus rajin ya menyikat gigi dan jangan lupa untuk menjaga kebersihan gigi dan mulut. Sayangi gusimu dengan menyikat gigi yang benar.